Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delina Febriani, NPM 20310004 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Semarang. Di Program Studi Pendidikan Matematika, kita akan mempelajari banyak hal, tidak hanya tentang berhitung saja. Kita akan belajar untuk membuat media pembelajaran yang menarik. Untuk fasilitasnya juga telah memadai. Apalagi dosen, kakak tingkat, dan teman-temannya sangat humble dan menyenangkan. Kita cukup tahu kalau pendidikan matematika itu menyeramkan. Nah, di UPGRIS kita akan menjadikan belajar matematika jadi lebih menyenangkan. Yuk, buruan daftar langsung di UPGRIS, langsung klik pmbupgris.ac.id. See you! Nah, sekarang saya akan mengajak kalian untuk mempelajari materi tentang statistika di kelas 8 dengan menggunakan metode problem based learning. Video ini saya upload untuk memenuhi tugas inovasi pendidikan matematika. Yuk simak videonya. See you. Selamat menyaksikan. Iya, Bu. Nah, karena kondisinya sedang seperti sekarang ini, anak-anak jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Paham ya? Iya, Bu. Nah, kalian sudah tahu belum hari ini itu akan mempelajari materi tentang apa? Belum, Bu. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang statistika. Apakah ada yang masih ingat materi statistika di kelas 7? Masih, Bu. Nah, coba Kak Fidela. Ada min, modus, dan median. Nah, bagus sekali Mbak Fidela. Coba yang masih ingat min itu apa, Mbak Nafi? Min itu untuk mencari kekayaan. Ya, betul sekali. Kalau median, ada yang tahu? Ya, Mbak Julia. Median itu untuk mencari kekayaan. Ya, bagus. Kalau modus itu apa, Mbak Anissa? Kalau modus itu Bu, nilai yang masih muncul. Ya, bagus sekali. Nah, lalu kita hari ini akan mencari nilai statistika itu dengan mengaplikasikan kepada masalah sehari-hari. Sudah pada tahu belum? Belum, Bu. Nah, kita lihat ya materinya. Baik, Bu. Baik, sekarang kita akan membahas tentang min, median, dan modus. Sebelum lanjut ke materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kali ini, yaitu melalui pembelajaran problem based learning dengan pendekatan STEAM, peserta didik 1. Dengan menggunakan LKPD, peserta didik berdiskusi untuk menganalisis data dari tabel atau diagram
sehingga mampu mengambil kesimpulan. 2. Dengan menggunakan LKPD, peserta didik berdiskusi untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dalam kondisi distribusi data dalam diagram maupun batang, sehingga mampu mengambil keputusan dan membuat prediksi. Yang ketiga, peserta didik dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, mengembangkan sikap jujur, peduli, dan bertanggung jawab, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreasi selama pembelajaran berlangsung. Nah, kemudian tadi sudah dijawab ya, apa itu min? Min adalah nilai rata-rata. Nah, lalu bagaimana sih jika statistika dalam kehidupan sehari-hari? Perhatikan contoh berikut. Di sini adalah contoh min. Contoh, Siti, Joko, dan Mus bermain balok. Mainan dengan menyusunnya seperti menara. Joko menyusun 7 balok, Siti 6 balok, dan Mus hanya mampu menyusun 2 balok. Menara Mus lebih pendek dibandingkan menara Joko dan Siti. Kemudian Joko dan Siti memberikan beberapa balok milik mereka kepada Mus agar tinggi menara mereka bertiga sama. Jadi, berapa balok yang harus diberikan Joko dan Siti, dan berapakah jumlah balok setiap anak setelah tinggi menara mereka sama? Nah, bagaimana cara menjawabnya? Yaitu next. Nah, perhatikan. Di sini, Joko mempunyai 7 balok, dan Mus hanya mempunyai 2 balok. Kemudian Siti mempunyai 6 balok. Gimana? Biar sama rata berarti punya Joko dikasih ke Mus berapa? 1 dulu. Kalau 1, ini 1 kan masih punya Joko masih tinggian 1 dan punya Mus masih kurang 1. Berarti punya Joko dikasihkan ke Mus 2 dan punya Siti dikasihkan ke Mus 1. Sehingga didapatkan rata-ratanya adalah 5. Gimana cara menghitung menggunakan rumus min? Yaitu dengan cara menjumlahkan dari banyaknya data, yaitu 7 ditambahkan dengan 6 ditambahkan dengan 2 sama dengan 15. Kemudian 15 ini dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya datanya itu anaknya ada berapa? 3. Nah, berarti 15 dibagi 3 yaitu sama dengan 5. Jadi minnya adalah 5. Nah, kesimpulannya apa? Berarti min adalah jumlah rata-rata dari sekelompok data. Rumusnya, banyaknya jumlah data dibagi banyaknya data. Nah, next. Kemudian, apa itu median? Median adalah nilai tengah. Jika diilustrasikan dalam kehidupan sehari-hari, gimana sih contohnya? Seperti ini, misalnya, coba urutkan umur Aldo dan teman-temannya di bawah ini, dari yang terbesar hingga terkecil. Nah, di sini ada umur Aldo 9 tahun, Ami 6 tahun, Joko 8 tahun, Siti 6 tahun, dan Mus adalah 4 tahun. Diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil hingga ke yang terbesar. Kemudian hilangkan umur terbesar dan terkecil dari ujung kiri dan ujung kanan satu persatu hingga sisa 1. Nah, ini kan sudah urut dari yang terbesar ke yang terkecil, boleh juga dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian kita ambil nilai tengahnya, karena ini 5 anak, jadi nilai tengahnya ada di 6. Nah, kemudian ada lagi nih, Roma, adiknya Mus yang berumur 3 tahun tiba-tiba datang ikut bermain bersama mereka. Jadi Roma kan umurnya 3 tahun, kasih nih umurnya 3 tahun. Kalau dihitung berapa medianya? Next.
Caranya, hilangkan dua umur, yaitu dari ujung kiri dan ujung kanan hingga tersisa satu. Tapi, jika yang tersisa ada dua, maka jumlahkan nilai kedua umur tersebut dan bagi dua hasil penjumlahan. Nah, ini dihilangkan, ini dihilangkan, ini hilangkan, yang empatnya hilangkan, tinggal yang di tengah-tengah kan 6 dan 6. Nah, lalu di antara 6 dan 6 itu gimana sih cara mencari nilai tengahnya? Yaitu dengan cara menjumlahkan 6 ditambah 6, kemudian dibagi 2. Hasilnya berapa? 6. Nah, jadi dapat disimpulkan, untuk nilai tengah dari data yang telah diurutkan dari data terkecil ke data yang terbesar, yaitu min adalah nilai tengah. Untuk ganjil, rumusnya min sama dengan x n plus 1 per 2, dan untuk genap, rumusnya xn per 2 plus xn per 2 plus 1 dibagi 2. Next ya. Kemudian, apa itu modus? Nah, modus adalah nilai yang sering muncul. Nah, kalian kan sudah mempelajari statistika di kelas 7 ya, jadi masih ingat kan? Nah, lalu gimana sih cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya seperti ini. Umur Aldo 9 tahun, umur Ami 6 tahun, umur Joko 8 tahun, umur Siti 6 tahun, umur Mus 4 tahun, dan umur Roma 3 tahun. Lalu, bagaimana cara mencari nilai modusnya? Nilai modus adalah nilai yang sering muncul. Dari data di sini, nilai yang paling sering muncul adalah nilai berapa? 6. Iya, bagus. Dari data tersebut, berarti kalian bisa menyimpulkan definisi dari modus, yaitu nilai yang sering muncul. Nah, Ibu rasa kalian